warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, kami kelompok 6 CGP Angkatan 11 Kota Mataram siap untuk melakukan kegiatan coaching pada hari ini. Perkenalkan, saya Badriani Ulfa. Saya Dian Kristianti. Saya Mega Suciati. Saya Galuh Abdul Samad. Saya Iwan Agus Kamajaya. Selamat menyaksikan video coaching kami. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang Bu Mega. Selamat siang Pak Wayan. Iya, bagaimana kabar Bu Mega hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik untuk hari ini Pak Wayan. Ya, syukurlah Bu Mega dalam keadaan yang baik. Nah, sekarang kita akan melaksanakan proses praktek coaching yang itu kebetulan sebagai coachnya. Pada kesempatan kali ini saya akan berperan sebagai observer atau pengamat yang akan dilaksanakan oleh Bu Mega dan coachnya nanti dengan menggunakan alur kita, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, sama tanggung jawab. Sudah siap Bu Mega? Alhamdulillah sudah siap Pak Wayan. Semangat. Ya, sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Mega. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang nantinya akan Bu Mega laksanakan selama kegiatan coaching ini? Baik, mungkin potensi yang saya akan tampilkan di sini yaitu tentang kesadaran diri penuh, terus tentang bagaimana menarik menggait pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Baik, sekarang kompetensi mana yang secara spesifik yang akan Ibu observasi pada kegiatan kali ini? Mungkin secara spesifiknya yaitu tentang bagaimana coaching menemukan mengidentifikasi masalah terus menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Baik, berarti lebih menjurus ke rencana aksi Bu ya? Rencana aksi, ya. Iya betul. Nah sekarang pertanyaan terakhir, indikator dari ketercapaian tujuan pengembangan yang Bu Mega sendiri inginkan pada coaching kali ini itu seperti apa? Mungkin yang terakhir itu mungkin dari hasil coaching itu tujuannya yaitu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach dan mengimplementasikannya. Nanti coach mampu mengimplementasikan kepada peserta didik atau rekan sejawat tentang solusi dari permasalahan yang dihadapi, sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi coach tidak terjadi lagi karena sudah menemukan solusi yang terbaik yang coach akan implementasikan seperti itu. Ya baik sekali Bu, bagus sekali rencananya Ibu. Saya rasa cukup sekian pertanyaan dari saya. Untuk berikutnya saya akan mengamati kegiatan coaching Ibu dengan coaching. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Wayan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Lalu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Bagaimana kabarnya Pak Lalu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, tentu nikmat sehat itu yang kita cari Pak Lalu ya. Dan apalagi kita sebagai seorang guru banyak memang problem yang kita hadapi dan tetap di dalam hati kita harus tetap bersabar dan tetap semangat. Pak Lalu, bagaimana kelihatannya Pak Lalu? Saya dengar-dengar dari tadi ini ada suara-suara di belakang, ada permasalahan yang Pak Lalu hadapi, bagaimana Pak? Coba ceritakan sedikit, saya mendengar. Iya ini Bu Guru, tapi saya stres nih karena anak-anak ini susah diatur pas pembelajaran tidak fokus. Jadi saya merasa bingung bagaimana biar anak ini fokus dalam belajar. Kapan permasalahan ini Pak Lalu hadapi, atau sudah sering atau baru ini? Saya semenjak masuk di kelas 4 ini saat itulah saya menghadapi anak-anak yang sulit dikontrol, yang main-main di dalam kelas, apalagi yang besar ini yang namanya si Roni ini sering ikut keributan. Saya atur itu Bapak Guru. Mungkin permasalahan ini semua mungkin pernah merasakan di kelas-kelas, karena permasalahan ini kita sebagai seorang guru itu rentan
rentan dengan masalah yang Pak Lalu hadapi. Mungkin ketika Pak Lalu tadi di kelas menemukan permasalahan seperti Pak Lalu hadapi, hal apa yang pertama Pak Lalu lakukan untuk menangani permasalahan yang Pak Lalu hadapi di kelas tadi? Sudah saya secara mandiri, secara personal dengan anak tersebut, tapi bisa juga akhirnya saya juga nggak mau tahu gitu, tapi kepikiran juga bagaimana memfokuskan anak dalam belajar. Baik Pak Lalu, karena apa ya, kalau menurut Pak Lalu tuh mau kelas itu yang seperti apa Pak Lalu? Saya mau ketika ada kita masuk kelas disambut dengan baik, terus anak-anak itu ketika kita memberikan materi dia mendengarkan, ketika kita sudah berdiskusi mereka mau berdiskusi, kita sudah kelompok dan tidak ada keributan di dalam kelas, enak, nyaman. Ya baik Pak Lalu. Makanya sekarang kita berbincang-bincang sedikit untuk menemukan solusi dari permasalahan Pak Lalu. Sebelum awal masuk sekolah, apakah Pak Lalu sudah membuat kesepakatan kelas atau bagaimana Pak Lalu tentang kegiatan belajar mengajar di kelas Pak Lalu misalnya? Belum kepikiran itu dulu. Nah, mungkin itu solusi mungkin Pak Lalu ketika kita akan melakukan pembelajaran, mungkin Pak Lalu bisa membuat mungkin kesepakatan kelas itu. Karena nanti kesepakatan kelas itulah yang akan mengatur anak-anak didik kita ketika sedang melakukan pembelajaran, mungkin begitu ya Pak Lalu ya. Kalau menurut Pak Lalu bagaimana? Saya belum tahu cara prakteknya, bagaimana cara kesepakatan kelas. Nah, mungkin kesepakatan kelas itu nanti di anak-anak didik itu misalnya Pak Lalu tuh mau kelas yang seperti apa, kan tadi Pak Lalu sudah menyampaikan kelasnya maunya yang nyaman ketika berdiskusi. Mungkin dari hal kata kuncinya misalnya ketika di dalam kelas anak-anak mungkin tidak boleh melakukan komunikasi dengan teman ketika Pak Guru lagi menjelaskan, mungkin seperti itu kesepakatan kelas. Berarti anak-anak ini kita suruh dia membuat kesepakatan sendiri menjadi kesepakatan kelas, nanti itu maksudnya dulu ya? Iya, benar sekali itu Pak Lalu. Nah, mungkin ketika Pak Lalu melakukan itu, mungkin otomatis nanti anak-anak tuh sudah tahu batasannya ketika dia melakukan keributan di kelas. Mungkin, oh ternyata saya sudah melanggar ya kesepakatan kelas. Mungkin dari situlah nanti anak-anak itu langsung balik lagi ke situasi yang memang sesuai dengan kesepakatan kelas. Mungkin seperti itu ya Pak Lalu ya. Di sini kita melihat anak itu berpikir kritis dari apa kesepakatan mereka itu yang ada di dalam kelas, gitu ya. Iya, benar sekali Pak Lalu, benar sekali. Nah, selain kesepakatan kelas, mungkin Pak Lalu ada dari dalam pikiran Pak Lalu mau melakukan apa untuk melakukan solusi ini? Misal selain tadi membuat kesepakatan kelas itu, mungkin ada hal-hal yang ingin Pak Lalu akan sampaikan, unek-uneknya coba bisa disampaikan di sini. Saya ingin melakukan mencoba untuk pembelajaran berdifferensiasi dengan beberapa strategi. Mudah-mudahan tidak bisa melalui. Nah, bagus sekali itu Pak Lalu, karena pembelajaran berdiferensiasi itu membagi kelompok ya Pak Lalu ya, sesuai karakternya ya. Ya, Nah, apalagi dilakukan seperti itu, otomatis nanti ketika pembelajaran berlangsung anak-anak itu dikelompokkan sesuai bakat dan minatnya, begitu ya. Nah, apalagi seperti itu, otomatis ketika ada pembelajaran anak-anak itu mengerjakan tugas sesuai dengan karakter dan bakatnya. Dari situlah mungkin nanti anak-anak itu merancang tugas sesuai dengan, misalnya ada yang membuat tugas dengan menggambar atau membuat video. Nah, ketika ada anak-anak yang melakukan tugasnya dengan sesuai dengan minatnya, otomatis tadi yang ribut, yang bermain-main bersama temannya sudah tidak ada lagi menurut saya Pak Lalu. bisa dicoba nanti. Ya, saya sangat percaya dengan kemampuan Pak Lalu. Pak Lalu bisa melakukan itu, berarti nanti melakukan pembelajaran berdiferensiasi di mana nanti anak-anak itu dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil sesuai dengan bakat dan minatnya ya Pak Lalu ya. Oh iya, mungkin saya akan coba dulu ya. Terima kasih atas
atas masukannya Bu Guru. Mudah-mudahan nanti saya di dalam kelas mempraktekkan apa yang tadi kita bicarakan tadi. Iya, iya Pak Lalu. Mungkin penting juga Pak Lalu, misalnya ketika pembelajaran berdiferensiasi itu tidak apa yang Pak Lalu lakukan itu tidak mencapai maksimal, mungkin nanti bisa diulang lagi, tapi jangan putus semangat, terus itu tetap dilakukan sampai hasilnya memuaskan mungkin Pak Lalu. Nah, jadi untuk pertemuan kita selanjutnya nanti kita evaluasi bagaimana hasil dari permasalahan yang Pak Lalu hadapi ini dari strategi yang tadi yang Pak Lalu sampaikan itu. Baiklah Bu Guru, terima kasih saatnya sudah baik, mudah-mudahan nanti hasilnya juga baik. Itu saya ucapkan terima kasih lagi Bu Guru. Ya, terima kasih Pak Lalu, kita tunggu hasilnya, nanti kita evaluasi lagi ya. Ya. Sampai ketemu di kesempatan kembali. Ya Bu Guru, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur Bu Mega, tadi sudah melaksanakan praktek coaching dengan baik sesuai dengan alur kita. Ada tujuan, identifikasi, ada rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, sudah muncul semuanya di sana. Kemudian untuk kegiatan selanjutnya saya akan saya tanyakan adalah apa yang sudah Bu Mega lakukan pada saat melakukan coaching tadi, yang menjadi indikator pencapaian pengembangan yang Bu Mega lakukan. Tadi indikator tercapaiannya yaitu dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Jadi ketika kami berkomunikasi bahwa di situ kami menemukan solusi untuk menangani masalah yang dihadapi oleh coach. Jadi sudah ada menemukan strategi-strategi yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh coach tersebut. Ya, bagus sekali. Tadi saya juga melihat Bu Mega sama coach tadi juga kelihatan aktif sekali dalam pecah masalah. Nah, potensi apa lagi yang ingin Ibu Mega sendiri kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Ya, kompetensinya yang berarti lebih mendalami mungkin mendalami rencana aksinya seperti apa untuk menyelesaikan masalah itu aja sih. Komunikasinya mungkin lebih ditingkatkan lagi untuk menggali pertanyaan-pertanyaan yang membangun solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Ya, memang benar Bu Mega. Jadi itulah yang diharapkan dari kegiatan coaching ini, yaitu sebagai seorang coach itu membantu coaching untuk memecahkan masalahnya sendiri. Iya. Baik, mungkin saya akan laksanakan dan terima kasih masukannya Bapak Wayan. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya Bu Mega. Saya sangat beruntung sekali bisa menjadi observer dari kegiatan coaching kali ini. Semoga kegiatan hari ini sangat bermanfaat dan memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih juga Pak Wayan sudah meluangkan waktu untuk melihat bagaimana proses coaching saya tadi. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang coach dan coachi ya. Bagaimana kabar coach hari ini? Selamat siang Ibu, kabar saya sehat dan semangat Ibu. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan melakukan praktek coaching ya coach. Ya, nanti saya hari ini berperan sebagai observer yang akan melihat praktek coaching antara coach dengan coachee. Ya, nanti akan dilaksanakan menggunakan alur tirta ya, yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Baik, sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada coach. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin coach laksanakan pada coaching nanti? Jadi dalam coaching ini kompetensi yang ingin saya laksanakan yaitu adalah pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang berbobot. Baik, kemudian pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin coach lakukan secara spesifik? Jadi yang secara spesifik yang ingin
saya hasilkan itu ya rencana aksi, pada kegiatan rencana aksi dari coach sendiri. Ya, baik Pak. Berarti pada rencana aksi ya Coach nanti yang akan ditekankan. Nah, sekarang pada pertanyaan terakhir saya, indikator dari ketercapaian tujuan dari pengembangan yang Coach inginkan dari kegiatan coaching nanti apa? Jadi indikator yang ingin saya capai itu adalah coach itu bisa menemukan bagaimana solusi dari masalah coach itu sendiri dengan memberikan pertanyaan yang berbobot, sehingga dia bisa menggali lagi apa keinginan dari coach sendiri untuk menyelesaikan masalah. Iya, betul sekali ya. Saya rasa sudah selesai pertanyaan dari saya untuk coach dan coachee. Silakan melakukan kegiatan coaching dan saya akan berperan sebagai observer. Terima kasih Ibu. Ya, selamat siang Pak Agus. Ya, siang. Selamat siang Pak Agus, maaf saya ganggu ya waktunya. Ya, selamat siang Ibu. Gimana Ibu? Kenapa mukanya semburat begitu lesu sekali? Iya tadi Pak Agus, soalnya tadi di kelas saya Pak Agus ada masalah sedikit. Tadi masalahnya itu ada anak kelas 6 itu melaporkan ke saya bahwa murid saya kelas 4 itu sering nge-vape di luar sekolah ketika jam pulang sih, memang di rumah, tetapi kan itu menjadi masalah. Jadinya saya berpikir kok bisa sampai seperti itu, jadinya saya bingung mau saya tindak seperti apa. Nah ini seperti itu Pak. Oh, jadi yang membuat Ibu Mega itu lesu sedih itu adalah melihat anak-anak yang aktif di luar sekolah begitu ya. Iya. Dari percakapan ini apa yang ingin Ibu harapkan? Saya sih mengharapkan anak ini saya panggil, jadi menemukan solusi dari permasalahan itu Pak. Jadi saya mau memanggil orang tuanya. Menurut Pak Wayan bagaimana? Menurut Pak Wayan? Ya, betul sekali Bu, bisa dipanggil orang tuanya. Ibu tanyakan apa sih masalah dari anak tersebut sehingga dia nge-vape di luar jam sekolah. Jadi mungkin itu yang Ibu lakukan pertama. Nah, selanjutnya kegiatan apa yang akan dilakukan nanti setelah Ibu memanggil? Tadi sih sebelum saya memanggil orang tua Pak, tadi saya langsung menindak langsung tadi dari laporan anak kelas 6 itu. Ini saya langsung panggil anaknya langsung, saya tanya, benar kamu suka nge-vape? Saya bilang. Nah anak itu menjawab, enggak Bu Guru, benar enggak, pokoknya kalau kamu nggak mau ngaku nanti Bu Guru bawa kamu ke ruang kepala sekolah dan memanggil orang tuamu. Akhirnya dari sana sebelum Bu Guru panggil orang tuamu, coba Bu Guru mau kejujuran kamu. Akhirnya lama-lama anak itu nangis Pak Guru. Jadinya dia nge-vape itu gara-gara dipaksa oleh temennya. Jika dia tidak mau nge-vape, nanti tidak mau diteman, begitu permasalahannya. Jadi saya tadi itu merasa bingung apa ya yang harus saya lakukan, atau harus saya ke rumahnya atau memanggil orang tuanya. Kalau enggak nanti, soalnya kalau saya tidak memanggil orang tuanya nanti tidak ada kontrol nanti di rumahnya, seperti itu. Ya, benar sekali Bu. Apa yang Ibu sudah lakukan tadi sangat luar biasa, dari memanggil orang tuanya, habis itu menanyakan anak tersebut apa alasannya gitu. Jadi kan Ibu sudah tahu masalah dari anak tersebut. Nah, kira-kira dari skala yang Ibu sudah lakukan tadi dari 1 sampai 10, skala berapa posisinya Ibu saat menindaklanjuti anak tersebut? Sebelum saya melakukan tindak lanjut selanjutnya, tadi saya dari saya memanggil anak tersebut ya paling tidak saya dari skala 7 lah Pak. Jadi ketika nanti saya sudah memanggil orang tuanya, saya mengharapkan hasilnya bisa sampai 9. Karena apa, permasalahan ini kan anak ini baru kelas 4 SD Pak. Saya takut nanti dia akan keterusan terus rusak jadinya pergaulannya, perilakunya. Nah saya maunya nanti memang harus benar-benar selesai masalah ini. Saya menggali dari orang tuanya, terus bagaimana orang tuanya cara mengontrol anaknya di rumah. Selain saya juga di sekolah itu memberikan
manfaat terus kerugian orang merokok seperti apa. Nah itu mungkin Pak. Nah, tadi yang luar biasa sekali Ibu sudah menyampaikan jadi skala 9 dengan cara menindaklanjuti yaitu memanggil orang tua, mengidentifikasi masalah anak tersebut dan memberikan pemaparan bahwa bahaya dari merokok itu sendiri. Nah, selain dari ketiga hal itu, kira-kira apakah ada lagi kegiatan atau masukan kegiatan dari Ibu yang bisa membuat anak itu agar berhenti? Nah mungkin saya nanti secara live mungkin bertemu dengan ibunya langsung untuk menemukan permasalahan kenapa bisa sampai bergaul sama orang yang di atasnya tidak sesuai dengan umurnya. Nanti saya akan menyarankan, kebetulan anak ini senang menggambar, jadi saya meminta orang tuanya nanti memasukkan les aja, mungkin melukis dan sebagainya. Jadi ketika ada anak ini ada kegiatannya, mungkin hal-hal seperti itu bisa diminimalisir, mungkin seperti itu Pak Agus. Oh, berarti selain tadi memanggil orang tua dan memberikan pengarahan tentang bahaya merokok, jadi Ibu akan menekankan pada anak ini untuk menyalurkan hobinya minatnya yang seperti apa. Nah, tadi kan Ibu sudah bilang tadi hobinya itu melukis, jadi bisa dikembangkan untuk hobinya melukis. Nah, selain itu, selain mengembangkan hobi, mungkin ada teknik lain lagi yang Ibu akan lakukan. Ya mungkin secara menyeluruh aja saya akan berkolaborasi juga dengan kepala sekolah nanti untuk mendatangkan narasumber untuk memberikan materi pemaparan kepada anak keseluruhan anak dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, mungkin tempatnya nanti di aula. Dan hal ini mungkin memberikan oh ternyata ini loh bahaya merokok terhadap anak-anak semuanya, khususnya anak yang tadi yang kedapatan ini, seperti itu Pak. Ya, sangat hebat sekali Bu. Tadi Ibu sudah memberikan mengembangkan minat anak, habis itu mendatangkan narasumber tentang bahaya merokok kepada kepala sekolah. Jadi Ibu menyampaikan inisiatif Ibu untuk narasumber. Jadi kira-kira kapan kegiatan ini dari minat anak ini dikembangkan dan kapan akan diajarkan untuk mendatangkan narasumber ini tentang bahaya merokok itu kira-kira? Nah mungkin saya langsung, karena saya sudah langsung tadi bersurat setelah saya memanggil anak tersebut, langsung tadi saya membuat surat untuk undangan untuk orang tuanya datang menemui saya dan kepala sekolah untuk menemukan solusi dari permasalahan yang anak ini hadapi, dan untuk biar ada controlling gitu dari orang tuanya, sehingga nanti bakat dan minat anak ini bisa dikembangkan di dia mengikuti kursus melukis seperti itu, sehingga hal-hal tadi dia ikut main sama temannya sudah tidak ada lagi Pak. Ya betul sekali Bu. Jadi dengan adanya yang kesibukan untuk mengembangkan bakatnya, habis itu dengan adanya narasumber tentang bahaya merokok, itu mungkin nanti buat anak-anak itu jadi tahu dan ada kesibukan sendiri, sehingga anak-anak itu tidak bergaul lagi dengan teman yang mengajak mereka berbuat salah atau merokok tadi, seperti apa yang dibilang tadi. Jadi kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah kegiatan ini, yaitu sudah enakan itu? Alhamdulillah Pak, jadi sudah ada gambaran apa yang harus saya lakukan. Tadi saya merasa sedih, tetapi setelah saya berbincang-bincang sama Pak Wayan, alhamdulillah sudah menemukan solusi. Tadi saya pertama memanggil kedua orang tua, terus untuk berkomunikasi tentang bakat anak ini agar diarahkan anak ini tadi ke kursus melukis, karena anak ini saya lihat dia pintar sekali bergambar, beda sama teman-temannya. Dan yang kedua, mendatangkan narasumber untuk sosialisasi tentang bahaya merokok ini. Mungkin itu Pak. Iya. Alhamdulillah Pak, terima kasih. Ya, sukses selalu Bu Mega ya, tetap berjuang buat anak-anak, buat Ibu Mega, laksanakan itu dengan baik. Jadi terima kasih Ibu Mega. Saya tinggal nunggu sebentar ya.
Oke Pak, terima kasih banyak Pak ya atas Iya. waktunya. Terima kasih banyak Pak. Alhamdulillah. Ya, sama-sama Ibu. Mari. Mari. Ya, alhamdulillah coach tadi sudah melakukan kegiatan coaching dengan Mega, sudah sangat baik dan sempurna menggunakan alur tirta ya. Tadi ada tujuan, identifikasi masalah, ada rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, yang ingin saya tanyakan, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang ingin coach lakukan itu apa? Indikatornya itu tadi saya mendengarkan dengan rasa, sehingga coach itu bisa mencari solusi masalahnya. Kehadiran penuh saya mendengarkan dengan baik, sehingga coach sendiri itu bisa mencari solusi masalah sendiri. Iya, baik. Jadi betul sekali tadi kompetensi yang ingin dikembangkan, kemudian berdasarkan hasil coaching tadi apa yang ingin dikembangkan. Yang ingin saya kembangkan itu adalah memberikan pertanyaan berbobot, sehingga coach itu bisa lebih cepat untuk memberikan memberikan solusi terhadap masalah. Ya, betul sekali. Dengan memberikan pertanyaan yang berbobot, membuat coach itu menemukan sendiri ya solusinya. Kemudian sekarang yang ingin sebagai seorang coach ya dalam membantu coach untuk menggali dan mengembangkan potensinya. Tahapan atau indikator apa yang ingin dikembangkan coach? Yang ingin saya kembangkan itu tadi itu adalah kehadiran penuh, sehingga coach sendiri itu nyaman terlebih dahulu, sehingga ketika kita sudah nyaman kita memberikan pertanyaan yang berbobot seperti apa yang saya sampaikan tadi, sehingga setelah memberikan pertanyaan tersebut coach sendiri itu akan menemukan solusi dari masalahnya, sehingga langsung bisa melakukan rencana aksi yang ingin